Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 2018A mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Perundang-undangan akan memberikan ulasan terhadap naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bersama saya Fahrul Kurniawan dan rekan-rekan saya Abdillah Nazib, Citra Rizky Putri, Rizky Azharianto Taufik, Sarah Septi Nurdianti, Septiadi Immanuel Sitorus, Supriyati, dan Windy Siami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati dengan NIM 1805821. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya. Jika dilihat dari perspektif sosiologis, menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan masyarakat terhadap perlindungan cagar budaya. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak sekali cagar budaya yang belum dilindungi dan dilestarikan. Untuk itu, hal ini perlu segera diatasi agar bukti historis, empiris, bukti nyata adanya cagar budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, dapat diselamatkan kemudian dilestarikan. Dari aspek hukum telah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya, yang dasarkan pada payung hukum utamanya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang cagar budaya. Akan tetapi, kegiatan yang dilakukan dan adanya Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 belum optimal mencapai harapan yang diinginkan. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu dan perkembangan hukum, telah terjadi perubahan, yaitu pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2010 telah menerbitkan pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Salah satu konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pelestarian cagar budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru, yaitu yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintah, perkembangan, serta tuntutan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Paradigma baru tersebutlah merupakan pendorong dilakukan penyusunannya undang-undang yang tidak sekedar mengatur pelestarian benda cagar budaya saja, tetapi juga mengatur berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta landscape budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Selain itu juga, nama cagar budaya mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam peraturan daerah baru ini, secara filosofis tidak hanya terbatas pada benda saja, tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang ada di darat maupun yang ada di air. Secara sosiologis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 mencangkup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan juga insentif.
Secara yuridis, undang-undang ini juga mengatur hal-hal terkait dengan pelestarian, meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Selanjutnya, dalamnya juga pun tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan dan ketentuan pidana. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya memiliki 10 kajian teoritis. Yang pertama adalah cagar budaya. Merujuk pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia baik maupun masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai wisata budaya bersejarah masa lalu, cagar budaya menjadi penting keberadaannya dan perannya untuk dipertahankan karena memiliki nilai-nilai penting bagi umat manusia seperti sejarah, epistemologi, ilmu pengetahuan, etimologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Yang kedua adalah bangunan bernilai sejarah. Fenomena kota yang sering menghancurkan bangunan-bangunan lama untuk menjadikan bangunan baru dan dijadikan gedung bertingkat. Hal ini menyebabkan kekhawatiran punahnya sebagian bangunan-bangunan lama masa lalu yang memiliki nilai-nilai penting bagi umat manusia. Ketidakpedulian pemerintah dan masyarakat menyebabkan kekhawatiran itu semakin membesar. Selanjutnya, sebuah kota menyimpan memory cloth yang merupakan artefak baik berupa bangunan maupun bentuk fisik lainnya yang mempunyai cerita dan atau sejarah kehidupan manusia. Adalah perlindungan. Makna dari perlindungan adalah upaya melindungi suatu yang dimaksud sesuatu di sini adalah cagar budaya. Agar tidak rusak dan hancur, kehilangan suatu cagar budaya adalah sesuatu yang tidak dapat tergantikan karena cagar budaya merupakan warisan zaman dahulu pada zaman yang akan datang, di mana terdapat makna peristiwa masa lalu yang serta tidak akan kembali lagi. Tindakan perlindungan dapat berupa pemeliharaan yang dilakukan secara rutin agar berguna dan tidak cepat rusak. Adalah pelestarian cagar budaya. Asal kata pelestarian adalah lestari, yang berarti abadi. Tujuan upaya pelestarian cagar budaya adalah untuk menjaga cagar budaya agar tetap utuh, tidak termakan waktu, dan tidak hilang oleh pembangunan. Yang kelima adalah konservasi. Menurut Piagam Board Charter adalah seluruh proses pemeliharaan place untuk mempertahankan kultur, termasuk di dalamnya maintenance, dan tergantung pada kondisi yang mencakup persepsi, restorasi, konstruksi, adaptasi, dan kombinasi lainnya. Yang keenam adalah persepsi. Persepsi adalah pemeliharaan fabrik, sebuah place, struktur, benda, ataupun kawasan cagar budaya dalam kondisi yang ada untuk menghambat kerusakan. Persepsi bertujuan untuk mempertahankan bentuk asli dari integrasi dan material dari suatu bangunan dan struktur cagar budaya tersebut. Yang ketujuh adalah restorasi. Restorasi adalah mengembalikan sebuah detail-detail benda ataupun properti ke dalam bentuk aslinya tanpa menambahkan ataupun menghilangkan bagian yang sudah ada sebelumnya. Restorasi ini bertujuan untuk menilai keaslian dari suatu cagar budaya. Yang kedelapan ada rekonstruksi. Rekonstruksi adalah mengembalikan place sedekat mungkin pada kondisi yang dikenal sebelumnya dan dinyatakan dan memperkenalkan material yang baru pada fabrik. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan atau bangunan tersebut pada bentuk semula. Ada revitalisasi. Revitalisasi sendiri adalah untuk mengembalikan nilai-nilai cagar budaya, yang mana cara ini untuk menghidupkan kembali fungsi lama dan dengan nafas baru, dengan cara menyuntikkan aspek budaya, ekonomi, dan lainnya yang dapat dianggap tepat. Hal ini bertujuan untuk agar cagar budaya tidak hancur total. 10. Adaptasi. Menurut pasal 1/32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, adaptasi merupakan upaya pengembalian cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini, dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai penting dalam cagar budaya tersebut. Hal ini dimungkinkan dengan syarat bahwa karakter yang menjadi identitas bangunan harus tetap dipertahankan dan tidak disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saraswati Nurdianti dengan NIM 1807619. Di sini akan menjelaskan bagian praktik empiris. Di sini dijelaskan bahwa pada zaman kolonial, Bandung banyak dihuni oleh orang-orang berpendidikan dari golongan Eropa. Mereka tuh kebanyakan khusus menempati di daerah Bandung Utara. Nah, pemerintah kolonial membagi daerah Bandung berdasarkan ras. Nah, daerah barat dikhususkan untuk ras dari Cina, daerah timur dari Asia, dan daerah selatan untuk pribumi. Nah, pola ini tuh sebagai usaha pemerintah yang rasialis untuk mempertajam rasialisme dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi suatu taktik untuk mempertahankan superpowernya dari kota tersebut. Nah, saat itu rencana pemukiman Bandung Utara
dipersiapkan dengan persyaratan sebagaimana di Eropa seperti keindahannya, kesehatan, kenyamanan, dan keamanannya. Nah, rencana ini diturunkan sesuai konsep kota Renaissance atau Renaissance Rule yang terpusat pada estetika. Jadi konsepnya dari Renaissance Rule tuh fokusnya pada estetika dari kota itu sendiri. Nah, salah satu rumus Renaissance-nya adalah kosmologi utara selatan simetris dalam tata letak. Rumus ini tuh diterapkan di Gedung Sate, kampus ITB, Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Bio Farma. Rumus Renaissance ini tuh kayak menempatkan jalan sebagai sumber estetika. Berikut halaman-halaman depan rumah, di depan gedung, dilayanin oleh jalan-jalan gitu. Jadi secara visual halaman depan tuh khusus untuk jalan gitu. Jadi hanya milik jalan gitu. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada beberapa permasalahan terkait dengan cagar budaya yang mempunyai nilai sejarah. Nah, pertama, mengubah persepsi masyarakat. Bangunan-bangunan bersejarah yang tersebar di seluruh kota Bandung tersebut memunculkan beberapa masalah, yaitu mengenai mengubah persepsi yang merupakan tantangan tersendiri bagi upaya-upaya pelestarian di Bandung. Padahal kan upaya pelestarian dari kota itu tersendiri kan merupakan upaya serius yang untuk memelihara jati diri dan sejarah dari kota tersebut gitu. Jadi untuk membedakan satu kota itu dengan kota yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu alih fungsi. Nah, bagi para multi-bilioner yang buta art and culture, mereka ini tuh disebut tidak beradab dan tidak sesuai norma gitu. Jadi mereka tuh berkaitan dengan kegiatan adaptasi kayak restorasi, rehabilitasi, dan revitalisasi bangunan. Adaptasinya tuh kayak gitu. Jadi adaptasi yang dilaksanakan tuh dengan santun bakal menampilkan existing bangunan yang lebih atraktif dan tidak terlepas dari sejarahnya. Nah, adaptasi ini tuh dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tampilan anyar dan kontekstual. Jadi mengikuti gaya arsitektur dan yang lagi tren gitu. Jadi kemewahan material, warna, sama pemanfaatan halamannya juga semaksimal mungkin. Seandainya kalau alih fungsi ini udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa di stop, maka bisa dibayangkan kalau wajah-wajah jalanan utama tuh bakal melalap bangunan-bangunan heritage itu. Jadi kalau misalkan bangunan yang dilebihkan gitu jalan yang dilebihkan, nanti bangunan-bangunan heritage-nya bakal ketutup sama jalanan-jalanan utama di kota Bandung itu tersebut. Terus yang ketiga adalah vandalisme. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan secara kasar hasil karya seni yang berharga gitu, kayak gitu. Definisi ini dikemukakan karena melihat hasil rombakan yang terjadi di kota Bandung saat ini, terutama di Jalan Dago dan Riau. Seharusnya di Jalan Dago dan Riau ini bisa dijadikan kayak pusat perbelanjaan, pusat rekreasi gitu Jadi tapi ternyata di sini di kedua jalan ini terjadi penistaan terhadap mutu keindahan gitu. Jadi layak disebut untuk vandalisme. Nah, keprihatinan terhadap perubahan wajah kota yang tanpa arah ini tuh datang dari sekelompok masyarakat, terutama dari kaum intelektual. Mereka tuh menganggap perombakan tak terkendali ini tuh hanya merendahkan budaya adiluhung, terutama jika meretrospeksi Bandung dari masa silam. Jadi mereka membandingkan antara Bandung yang dulu dan Bandung yang sekarang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurniawan dengan NIM 1803796 akan memberikan ulasan pada bagian evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya. Peraturan perundang-undangan terkait dengannya, yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Kota Bandung berwenang menetapkan peraturan daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung karena kewenangannya mengenai pembuatan peraturan daerah telah diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinyatakan pada pasal 14 yang menggariskan materi muatan peraturan daerah
adalah seluruh rangkaian materi dalam rangka penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih tinggi. Lebih lanjut, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi darinya. Dengan ini, rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya harus memenuhi kriteria materi muatan peraturan daerah yang telah ditetapkan pada pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, keterkaitan penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya adalah sangat erat karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dijadikan sebagai pedoman dan sebagai salah satu peraturan pelaksana. Dalam ketentuan pasal 360 ayat 1 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, pemerintah pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan atau kabupaten atau kota, dan telah jelas bahwa Kota Bandung merupakan kawasan khusus yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai pelaksana otonomi daerah. Selanjutnya dalam ketentuan ayat 2 menyebutkan bahwa kawasan khusus yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disebutkan bahwa kawasan cagar alam, dan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya ini termasuk ke dalam ketentuan pada ayat 2 yang menyebutkan bahwa di Kota Bandung tersebut akan atau telah adanya cagar budaya yang pengelolaannya harus diatur dalam peraturan daerah yang sebelumnya harus dibuat naskah akademik tentang rancangan peraturan daerah tersebut. Yang terakhir adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat. Keterkaitan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat adalah sangat erat karena peraturan daerah provinsi ini sebagai pedoman penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Bandung yang bersifat semua rancangan peraturan daerah maupun peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya ini tidak boleh bertentangan, tidak boleh menyimpang dari peraturan daerah Provinsi Jawa Barat tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Siami dengan NIM 1800624. Di sini saya akan melanjutkan pematerian terkait landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis terkait rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis sendiri merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, merujuk dari pengertian di atas, landasan filosofis pengelolaan cagar budaya ini adalah cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan juga perilaku kehidupan manusia, sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kota Bandung. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis sendiri merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat. Nah, landasan sosiologis dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya ini yaitu untuk meningkatkan, melindungi, mengembangkan, dan juga memanfaatkan cagar budaya. Yang ketiga, landasan yuridis.
Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah di Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintahkan penerbitan perda tersebut. Diantaranya ada dua. Yang pertama aspek substansi, yang kedua aspek untuk legal drafting. Aspek substansi ini ada dua. Yang pertama Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Yang kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Kemudian aspek untuk legal drafting ini juga ada dua. Yang pertama pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Rizky Danin 1804275. Di sini saya akan menjelaskan tentang jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi. Yang pertama itu ada jangkauan arah pengaturan. Nah, jangkauan arah dan pengaturan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya merupakan penyesuaian terhadap kebutuhan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya. Nah, selanjutnya yaitu sebagai pedoman untuk pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, selanjutnya yaitu memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan cagar budaya. Nah, selanjutnya yaitu ruang lingkup materi. Nah, di dalam ruang lingkup materi terdapat ketentuan umum. Nah, ketentuan umum yang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lampiran kedua angka 98 yang berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Nah, untuk mengetahui ketentuan umum yang terdapat dalam rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya, nah kita saksikan ya video berikut ini. Yang pertama, daerah adalah Kota Bandung. Yang kedua, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pemerintah daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Bandung. Yang kelima, perangkat daerah Kota Bandung adalah unsur pembantu wali kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang keenam, dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penyelenggaraan urusan kebudayaan dan pariwisata, dalam hal ini pelestarian cagar budaya. Yang ketujuh, tim ahli cagar budaya atau disebut
Tim adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Yang kedelapan, tenaga ahli pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan atau memiliki sertifikat di bidang pelindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya. Yang kesembilan, setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan atau badan usaha bukan berbadan hukum. Yang kesepuluh, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui penetapan. Yang ke-11, benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Yang ke-12, bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap. Yang ke-13, struktur cagar budaya adalah susunan binaan terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Ke-14, situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mendukung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Yang ke-15, kawasan cagar budaya adalah satu kesatuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan atau memperhatikan ciri tata ruang yang khas. Yang ke-16, penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 17. Penghapusan adalah tindakan menghapus status cagar budaya dari Register Nasional Cagar Budaya. 18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 19. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 20. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya. 21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten atau kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. 22. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi,
atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada rekomendasi tim ahli cagar budaya. 23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan atau gangguan. 25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan. 26. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari. 27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik, benda, bangunan, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. 29. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan pelestarian cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 31. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya. 32. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya. 33. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru. 37. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang atau mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru. 35. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuk semula. 36. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai. 37. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari pemerintah daerah. 38. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari pemerintah daerah. Yang terakhir, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Baik, sebelum memulai pematerian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septiadi Manuel Sitorus dengan NIM 1806796. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pematerian terakhir, yaitu tentang ruang lingkup materi yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu ketentuan umum dan juga materi muatan, di mana materi muatan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti tujuan,
ruang lingkup, sasaran, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat. Yang pertama yaitu ketentuan umum. Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lampiran 2 Angka 98 berisi 3 poin. Yang pertama yaitu A. Batasan, pengertian atau definisi. Yang kedua yaitu singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi. Yang ketiga yaitu hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Yang kedua yaitu materi muatan. Secara ringkas, materi muatan rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya meliputi yang pertama yaitu A. Tujuan. Pengelolaan cagar budaya bertujuan yang pertama mempertahankan keaslian cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, yang kedua yaitu melindungi dan memelihara cagar budaya dari kerusakan, yang ketiga yaitu memulihkan keaslian yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan juga kebudayaan, dan yang terakhir yaitu mewujudkan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya meliputi yang pertama yaitu cagar budaya yang meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Yang kedua yaitu pelestarian yang meliputi perlindungan, penentuan kriteria dan penggolongan cagar budaya, pengembangan, pemanfaatan cagar budaya. Yang ketiga yaitu sasaran. Sasaran pelestarian cagar budaya meliputi yang pertama yaitu peningkatan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya kelestarian, perlindungan, dan pemeliharaan kawasan dan atau bangunan cagar budaya. Yang kedua yaitu memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terhadap potensi cagar budaya yang ada. Lalu yang keempat yaitu wewenang dan kewajiban pemerintah daerah. Wali kota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan cagar budaya, di mana dalam pelaksanaannya wewenang dan tanggung jawab wali kota dapat dilaksanakan oleh dinas, dan dalam kegiatan pengelolaan cagar budaya dapat berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat dan atau instansi lain yang memiliki kewenangan. Dan yang kelima, yaitu hak dan kewajiban masyarakat. Setiap orang mempunyai hak untuk yang pertama, yaitu menikmati keberadaan yang meliputi struktur cagar budaya, bangunan cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Yang kedua yaitu memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya. Lalu selanjutnya, setiap orang wajib menjaga kelestarian cagar budaya. Yang pertama bangunan cagar budaya, yang kedua situs cagar budaya, yang ketiga yaitu struktur cagar budaya, dan yang keempat kawasan cagar budaya. Sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Azharianto Taufik dengan NIM 1807567. Sini saya akan menjelaskan pematerian yang sebelumnya dijelaskan oleh Septiadi Immanuel Sitorus. Nah, yang pertama ada hak dan kewajiban pemilik, penghuni, dan pengelola. Setiap orang yang memiliki, menguasai, dan atau memanfaatkan cagar budaya berhak untuk memelihara kelestariannya. Pemilik, penghuni, dan atau pengelola cagar budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada lagi kelembagaan. Kelembagaan di sini, wali kota membentuk tim untuk peningkatan pengelolaan cagar budaya. Tim berkedudukan sebagai lembaga independen dan non-struktural, harus mendapat persetujuan DPRD. Ada lagi kriteria dan tata cara pengusulan. Kriteria yang termasuk ke dalam cagar budaya meliputi 1. Bangunan, 2. Struktur, 3. Situs, 4. Zona, 5. Kawasan. Kriteria cagar budaya juga meliputi berusia 50 tahun atau lebih, memiliki nilai sejarah, memiliki nilai arsitektur, memiliki nilai ilmu pengetahuan dan pendidikan, serta memiliki nilai sosial, agama, dan budaya. Penggolongan. Nah, penggolongan di sini penggolongan cagar budaya atau struktur cagar budaya berdasarkan pada kriteria. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan bangunan, struktur, dan situs cagar budaya tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerahnya. Lagi pemilik dan penguasaan. Setiap orang yang memiliki atau menguasai cagar budaya atau struktur cagar budaya dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pemilik dan penguasa ini, pemilik dan yang menguasai cagar budaya ini tetap harus memperhatikan perundang-undangan di sini. Mengapa? Karena agar tidak terjadinya sanksi atau dikenai denda bila fungsinya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ada lagi pemeliharaan. Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan atau teknologi cagar budaya. Nah, perawatan sini sangat penting ya, supaya bara cagar budaya itu tetap bersih, awet, dan tetap terjaga keaslian bentuk, tata letak, gaya, sehingga teknologi cagar budayanya itu tidak akan rusak dan tetap terjaga sampai kapanpun. Ada lagi pemugaran dan pengembangan, pemanfaatan, penemuan dan pencarian register cagar budaya, pelestarian, peran serta masyarakat, pembiayaan, pengendalian dan pengawasan, penyidikan, sanksi pidana. Nah, sanksi pidana di sini tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan atau badan usaha bukan berbadan hukum dipidana dengan ditambah 1/3 dari pidana denda. Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana dipidana dengan ditambah 1/3 dari pidananya. Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan pelestarian cagar budaya, pidananya ditambah menjadi 1/3. Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai tindak pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan bahan, bentuk, tata letak, dan atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri dan atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai ulasan naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan cagar budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.